Oke, selamat datang teman-teman semua. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai Usmar Ismail dan Minangkabau. Jadi kita semua tahu bahwa Usmar Ismail lahir di Bukit Tinggi, kemudian besar di Batu Sangkar. Lalu dia sempat sekolah menengah di Padang, kemudian dia pindah ke Jawa. Nah, hari ini kita akan membicarakan dan mungkin melacak juga ya beberapa hal dari Minangkabau yang mempengaruhi Usmar Ismail dalam karya-karyanya. Karena itu bersama saya hari ini ada 3 orang panelis. Yang pertama adalah seorang sutradara yang tinggal di Bukit Tinggi dan berkarya di Bukit Tinggi, Arif Malin Mudo. Lalu yang kedua Nia Dinata, sebetulnya beliau sudah melakukan interpretasi terhadap filmnya Usmar Ismail yang berjudul Tiga Darah, dan kebetulan juga ada darah Minangkabau dari nenek ibu ya, Nia ya. Dua-duanya nenek ibu dan kakek dari ibu. Oke. Orang nenek ibu memang lahirnya di Bukit Tinggi. Oke, berarti pas nih. Dan yang ketiga ada putri dari Usmar Ismail, Mbak Hedi di sini. Halo Mbak Hedi, selamat datang. Halo Mbak Lisa, Nia dan Arif. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi buat semua panelis dan terutama buat Rumata Art Space yang menyediakan kesempatan ini sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Kita ngobrol-ngobrol hari ini dalam rangka dalam rangka merayakan 100 tahun kelahirannya Usmar Ismail. Awalnya memang kegiatan ini sedikit informal gitu ya, Arif Malin Mudo ketemu dengan Riri Riza dan ya mungkin tepat kalau disebut berhayal dulu ya, Rif, Mas Riri. Jadi berhayal bersama, kayaknya kita perlu nih membuat sesuatu gitu untuk merayakan Usmar Ismail yang lahir di Bukit Tinggi gitu. Nah, karena itulah kita berkumpul hari ini, jadi inisiatif untuk merayakan 100 tahun kelahirannya Usmar Ismail itu memang kita adakan supaya ada kesempatan kita membicarakan karya-karya beliau, pemikirannya beliau, sejarah hidupnya beliau dengan lebih dalam gitu. Karena biasanya kan ada semacam seremoni Bapak Perfilman Nasional, tapi kita sendiri nggak sempat ngobrol gitu ya tentang siapa dia, bagaimana sejarah hidupnya dan karyanya. Nah, rangkaian kegiatan ini akan kita mulai segera pada akhir Maret. Jadi rangkaian diskusi ini adalah salah satu mata acaranya. Yang lain ada pameran di Bukit Tinggi, lalu ada pemutaran film basisnya di Jakarta, tapi pemutaran filmnya online, jadi bisa ditonton dari mana-mana. Dan mudah-mudahan ada banyak inisiatif kegiatan lain gitu ya di kota-kota lain, di daerah-daerah lain yang mandiri dan beda-beda jadi rame gitu, nggak semuanya seragam. Nah, kita akan memulai hari ini dari cerita dari pihak keluarga dulu. Jadi saya ingin mengajak Mbak Hedi dan putrinya ya Nilam hari ini yang membantu mempresentasikan cerita dari pihak keluarga mengenai Bung Usmar Ismail. Silakan Mbak Hedi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Screen Academy dan Rumata yang telah menyelenggarakan diskusi panel malam ini. Juga tentunya dalam rangka memperingati hari kelahiran ke-100 tahun Usmar Ismail. Saya amat sangat bersyukur dan berterima kasih, apresiasi yang tinggi.
Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di Zoom malam ini. Bagi Sabona, Tehnia Dinata, dan Arif Malimundo, juga teman-teman dari Rumata, dan kebetulan ada anak saya di sini mewakili Usmar Ismail Cinema Society, sekalian berkenalan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti tadi sudah diperkenalkan, saya adalah putri keempat dari almarhum Usmar Ismail dengan ibu saya Sonia Hermin. Mungkin juga teman-teman sudah kenal kakak saya yang pertama itu Nureddin Ismail, istrinya Ali Tenri Sapada, anaknya satu almarhum Irwan Ismail dengan istrinya Tika Karmawijaya, putrinya anaknya 4, kemudian almarhumah Nina Fatima dengan suaminya almarhum Dana Sailan dengan putra-putrinya 4 orang juga. Saya sendiri Heidi Hermia, suami saya Alex Windia dengan putra-putri saya 3. Adik saya yang bungsu Fadia Aisyah, suaminya Yusnindar Aprianto dengan 3 anak. Dari 5 anak Usmar Ismail, sekarang ini ada 15 cucu dan 12 cicit. Itu sekedar informasi, mungkin tambahan betapa kami ini sekarang menjadi keluarga besar. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan bercerita tentang sosok Pak Usmar Ismail, bagaimana tradisi Minang mempengaruhi sikap dan falsafah hidup almarhum yang kami lihat dalam kesehariannya di keluarga kami. Budaya Minang itu mendidik Usmar Ismail. Sebenarnya tidak hanya Usmar Ismail, tapi umumnya orang kelahiran Minang, terutama dari keluarga yang pernah mengenyam pendidikan di Tawalib, termasuk ayah dari Usmar Ismail, Datuk Tumenggung Ismail, yaitu seorang guru, penilik, dan penulis buku. Seperti kita ketahui, orang-orang Minang itu sangat dominan di dalam kancah nasional pada tahun-tahun di mana Usmar Ismail lahir dan dibesarkan di Minangkabau. Mereka adalah tunas-tunas dari sekolah Tawalib Bukit Tinggi. Usmar Ismail sendiri berkat didikan dari keluarga, pengasuhan ayah dan kakak-kakaknya, yaitu Profesor Dr. Abu Hanifah, kemudian ada Ibu Nursiah Dahlan, yang adalah seorang wanita penulis cerita. Almarhumah itu adalah ibu dari Profesor Alwi Dahlan, yang kemunakan Usmar Ismail diajak untuk menulis skenario film Harimau Campa pada saat usianya masih sangat belia, kalau saya nggak salah 19 tahun waktu itu. Nah, Usmar Ismail seperti yang kita ketahui termasuk menonjol dalam di bidangnya, yaitu perfilman dan kebudayaan. Bagi kami anak-anak Usmar Ismail, jikalau mengenangnya, yang pertama teringat adalah almarhum adalah seorang muslim yang taat. Sepertinya dasar agama yang kuat sudah tertanam sejak masih kanak-kanak. Atas bimbingan ibundanya Siti Fatimah Zahra, Usmar Ismail belajar membaca Al-Quran. Almarhum menghabiskan waktu kecilnya di sekolah dan di surau. Orang tuanya menanamkan cita-cita awal. Ingin Usmar Ismail melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar di Kairo. Pada tahun 1964, Ini adalah keluarga Usmar Ismail di Padang. Pada tahun 1964, Usmar Ismail pun menuntaskan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Ada tulisan yang saya dapatkan dibuat almarhum tentang perjalanan spiritualnya tersebut. Next, Lam. Salah satu kalimat yang berkesan untuk saya dalam tulisan tersebut adalah begini: semua ini saya ceritakan untuk memberikan gambaran tentang apa yang bergolak dalam otak seorang seperti saya. Maksudnya
pada saat almarhum itu melaksanakan ibadah haji. Dalam keluarganya, Usmar Ismail meneruskan tradisi orang tuanya di Minangkabau kepada kami anak-anaknya. Secara khusus, ayah dan mama, kami memanggilnya orang tua kami, ayah dan mama, memanggilkan guru mengaji, ustadz untuk kakak-kakak kami yang laki-laki dan ustazah untuk kami kakak beradik yang perempuan. Usmar Ismail juga menjadi contoh bagi kami, tak pernah meninggalkan sholat dan puasa, meskipun di tengah-tengah kesibukan syutingnya. Masih teringat sajadah yang digunakan hingga akhir hayatnya, syarat akan bukti ketaatannya, sajadah yang menyatu dengan raganya saat bersujud ke hadirat ilahi rohmi. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat menyayanginya. Almarhum diwafatkan hanya beberapa saat setelah melaksanakan sholat subuh di rumah kami di Jalan Pegangsaan Barat di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1971 saat usianya belum genap 50 tahun. Ayah kami, Usmar Ismail, adalah sosok ayah yang penuh kasih sayang dan perhatian. Next. Tidak kurang waktu yang diberikan kepada kami di tengah-tengah kesibukan dan konsentrasinya untuk berkarya. Ikatan keluarga yang kuat dan dinamis sepertinya terbawa dari pengalaman masa kecil yang turut membentuk kepribadian dan sikap Usmar Ismail terhadap keluarganya. Ingin bercerita sedikit tentang kenangan yang nggak bisa saya lupakan sampai sekarang, yaitu adalah setiap pagi jika ada kesempatan sebelum berangkat sekolah, ayah sempat menyempatkan untuk menyisir dan mengepangkan rambutku sambil duduk berayun di sarungnya di meja kopi. Demikian kami selalu mengatakan area itu sebagai area meja kopi di rumah kami yang asli di Pegangsaan Barat. Di foto ini adalah rumah kami di Pegangsaan Barat. Ayah kami Usmar Ismail sangat demokratis dan terbuka terhadap anak-anaknya. Menurut cerita, tradisi orang Minang pergi merantau membuat mereka terbuka dengan hal-hal yang baru. Salah seorang menantu almarhum yang beruntung sempat mengenalnya, yaitu Ibu Tike, istri almarhum Pak Irwan. Next. Mengatakan kepada saya, ayah Usmar Ismail seorang yang sabar dan pendidik yang hebat bagi kita semua. Ayah yang super hebat, super baik, seorang yang luar biasa. Demikian kekaguman seorang menantu terhadap ayah mertuanya. Next, ini adalah rumah kami di Pegangsaan Barat yang pernah saya ceritakan kepada Arif waktu kita Zoom sebelum ini. Kemudian saya ingin bercerita juga tentang masa yang sudah amat lama sekali, yaitu mungkin di saat-saat saya masih sangat balita. Cerita sebelum tahun 1965. Next. Setiap tahun ayah dan mama rutin mengajak kami berlibur keliling Jawa dengan mengendarai mobil pribadi merek Opel berwarna hitam. Ini adalah foto ini saat kami sedang menginap di salah satu tempat di Batu namanya Selekta. Itu adalah menjadi salah satu lokasi favorit apabila kami sedang berlibur. Sarangan di Madiun. Next. Ini masih di Selekta. Kita makan ayam hitam di Madiun. Kemudian ke Pasir Putih di Jawa Timur. Itu yang sedang berkuda Pak Irwan. Di belakangnya adalah Ibu Nina, itu di Sarangan di Madiun. Kemudian perkebunan di Kali Kelatak. Dan tak lupa, ayah selalu mengajak kami makan siang. Favorit kami ayam goreng bok brek, yang kala itu masih lesehan di tepi jalan antara Jogja Solo. Masih ada fotonya, alhamdulillah ketemu. Itu foto kami sedang lesehan.
Pak Usmar jarang terlihat di foto karena beliau selalu yang memfoto kami. Sepertinya ayah ingin selalu menyenangkan kami, mengajarkan kepada kami untuk terbuka dengan dunia luar, dengan hal-hal yang baru. Semalam Bung Ed, panggilan untuk kakak tertua kami, menelpon saya dalam rangka acara Zoom hari ini. Kami bernostalgia bahwa ternyata di dalam kesederhanaan keluarga kami, ayah sesekali mengajak kami untuk menikmati hidup kalau boleh meminjam istilah kita sekarang. Bung Ed mengingatkan kita itu dulu selalu diajak makan sama ayah di restoran-restoran bergengsi. Bukan karena kita itu dari keluarga yang berlebihan, tapi ayah pada saat-saat tertentu selalu ingin mengajak kita untuk menikmati hidup. Tak kurang kami pun diajak menginap di hotel di Homan, di Preanger, di Bandung waktu itu. Kemudian tentang film. Usmar Ismail sebagai ayah juga ingin kami anak-anaknya untuk turut menjiwai dan mengerti tentang profesi yang digelutinya. Seringkali kami diajak turut serta ke lokasi syuting yang biasanya di luar kota, sekalian berlibur. Bung Ed juga mengingatkan, sangat terkesan saat ikut ayah syuting film Anak Perawan di Sarang Penyamun. Lokasinya kalau tidak salah ingat katanya, di perkebunan Glenmore di Banyuwangi. Pilihan lokasi yang apik, kata Bung Ed. Bung Ed terkesan dengan administratur perkebunan yang adalah orang berkulit hitam, mungkin dari Indonesia Timur, dan memakai seragam putih-putih. Kala itu begitu amat sangat terlihat, mungkin serasi dengan suasana di perkebunan itu, saya rasa. Menurut perkiraan saya seperti itu. Kemudian kami juga diajak ke Bali untuk ikut syuting Adventure in Bali. Kemudian di Cilember Cipayung, filmnya waktu itu Yang Mu'alim. Kalau saya nggak salah itu film pertama Widyawati berkiprah di dunia film. Kalau saya nggak salah, mohon maaf. Nah, saat syuting film Ayah yang Terakhir Ananda, kami sekeluarga juga diajak serta ke lokasi syuting. Saat itu di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Ada hal berkesan dari baby adik saya saat sebelum ke Pangandaran. Kami bermalam di Hotel Istana di Bandung. Saat kami meninggalkan Bandung mau menuju ke Pangandaran, tiba-tiba baby teringat akan gulingnya yang tertinggal di hotel di Bandung. Tanpa berpikir panjang, ayah memutar balik mobilnya kembali ke hotel untuk mengambil guling si baby, anak bungsu kesayangannya yang saat itu baru berusia 5 tahun. Saya berusaha untuk menampilkan kenangan-kenangan dari setiap kami yang masih ada. Mungkin bisa menjadi bayangan seperti apakah ayah Usmar Ismail itu terhadap kami anak-anaknya saat itu. Yang saya ingat juga syuting terakhir film Ananda adalah di rumah tinggal kami di Jalan Pegangsaan Barat. Teman-teman sekalian, foto ini adalah cerita tentang villa kami di Cilember. Villa yang sangat berkesan, villa yang asri, yang sangat artistik, berada di lahan berkontur. Rumah kami berdiri di dataran paling atas, lalu lahan berundak-undak ke bawah. Batas lahan paling bawah ada pintu kecil sebagai akses apabila kami ingin main ke sawah. Rumah kami berbatasan dengan sawah dan kali yang penuh dengan bebatuan alam. Airnya jernih mengalir dari hulu ke hilir. Kami selalu bermain-main di sana. Apakah ini cerminan kenangan ayah tentang alam Minangkabau yang indah dan asri, seperti yang tercermin pada pembukaan film Harimau Campa? Saya kok merasa ini amat sangat mirip. Hanya sayangnya kami tidak mempunyai foto yang menampakkan sawah dan undak-undakan yang saya maksudkan itu. Meskipun sudah hampir 50 tahun berlalu, namun setiap detail di villa masih terbayang jelas. Tamannya dengan kolam ikan berjembatan dengan kursi di tengah kolam. Bunga-bunga kesenangan ayah, gladiol dan dahlia. Bunga-bunga kesenangan mama, flame of Irian dan Philippine Jade. Ah, indahnya.
ruang dalam dengan di perapian dan tempat duduk ala tatami, dan lain-lainnya yang amat sangat mengesankan apabila dikenang lagi saat ini. Kedekatan ayah dengan kami tercermin juga karena apabila ayah ada jadwal menulis yang membutuhkan waktu agak lama untuk tinggal di villa, maka sebelumnya kami akan diajak menginap beberapa hari bersamanya. Beliau baru memulai pekerjaannya setelah kami kembali ke Jakarta. Saya betapa lancarnya menulis kenangan indah ini. Teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana Pak Usmar Ismail di mata kami. Dan sebagai orang Minangkabau, kami merasa bahwa banyak sekali hal-hal yang nilai-nilai yang diberikan oleh ayah kepada kami itu karena dia adalah seorang Minang. Usmar Ismail dalam pandangan kami di keluarga, budaya Minang dan Barat menyatu dalam sikap, pikiran, tindakan Usmar Ismail. Sikap demokratis, keterbukaan, keberanian, dan respek terhadap pikiran yang mencerahkan. Sisi tradisi kultural agama, bersendikan adat, plus rasionalitas Barat yang sudah terbentuk di keluarga orang tuanya. Juga wawasan Minang Melayunya yang kuat. Menikahi seorang gadis Betawi Indo yang menjadikannya melahirkan keluarga blasteran budaya Minang, Betawi, dan Belanda. Pendidikan dan wawasan globalnya diperkuat di Amerika, dan almarhum banyak belajar film dari luar. Usmar Ismail sempat mengirim anak sulungnya Nureddin untuk kuliah di Jerman Barat di tahun 68 sampai 74. Menandakan bahwa almarhum memang berwawasan global. Usmar Ismail itu jelmaan Minang modern, berpikiran rasional Barat, tetapi patuh tradisi agama dan menghargai local wisdom. Ibu Sonia Hermin Usmar Ismail saat diwawancara wartawan beberapa saat setelah Usmar wafat berkata, Usmar Ismail an ideal father, yang artinya ayah yang ideal. Kebetulan saya mendapatkan clipping dari surat kabar tersebut. Di sini kami tampilkan banyak sekali clipping saat almarhum wafat. Jadi mama menganggap ayah itu adalah seorang ayah yang ideal. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan puisi berjudul Kepada Min dari kumpulan puisi Senja ke Senja. Puisi ini sepertinya ditujukan oleh almarhum Usmar Ismail untuk istrinya Ibu Sonia Hermin. Seiring aku berdoa, lindungilah kami berdua. Oh Tuhan Maha Kuasa, telah Kau ciptakan kasih di dalam dada, dua makhlukmu fana. Timpakanlah padanya goda, tapi beri pula lah kekuatan, seimbang dengan suci batinnya, hingga akhir hidup di dunia. Maha Kuasa Kau Tuhan, menciptakan kasih berjumpa. Kepada Min oleh Usmar Ismail, dari kumpulan puisi Senja ke Senja. Sekian, terima kasih. Ini foto waktu dibuat replika ayah di YPH UI, kalau nggak salah Hari Film 2 tahun yang lalu. Terima kasih banyak. Wah, terima kasih banyak nih Mbak Hedi. Ini rezeki nomplok kalau orang Betawi bilang. Alhamdulillah kalau misalnya memang bisa menambah
informasi dan ini tentang almarhum Usmar Ismail. Ya, kalau boleh saya bingkai sedikit gitu ya, ini latar belakang studi saya itu studi kearsipan dan sejarah film gitu. Dan selalu kalau kita mempelajari mengenai seorang pencipta itu tidak hanya karyanya yang kita harus tahu, tapi kita juga harus kenal orangnya. Artinya menggali sebanyak mungkin informasi mengenai siapa dia, dari mana dia berasal, bagaimana kehidupan pribadinya, kalau dia punya keluarga, bagaimana keluarganya. Bukan dalam rangka bergosip ya, maksudnya kita kan hidup dalam satu kultur media yang senang bergosip gitu. Tapi di balik gosip-gosip ini kadang-kadang juga ada kebenaran gitu, dan ini biasanya membantu kita untuk mengenal seorang pencipta dengan lebih baik gitu. Kayak misalnya ketika pertama kali mendengar cerita bahwa Bung Usmar ini bahkan bisa mengepang rambut ya, itu buat saya wah, satu informasi yang luar biasa gitu. Bisa mengepang rambut anaknya gitu kan. Karena saya kira juga setiap seniman, setiap individu kan berbeda ya, berbeda kemampuannya, berbeda apa seleranya gitu. Dan apa yang Mbak Hedi barusan ceritakan membuat saya lebih banyak memahami apa aspek-aspek di dalam karyanya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, ini benar-benar rezeki nomplok sih kalau buat saya bisa mengenal begitu banyak aspek gitu ya, dan dari mata putrinya sendiri gitu. Ya, terima kasih Mbak Hedi dan terima kasih Nilam. Senang bisa memberikan sesuatu yang berharga. Betul, dan juga tidak semua seniman kan ini ya, tidak semua seniman menjalani satu kehidupan yang seimbang, sama-sama terbuka antara kerja seninya dengan keluarganya. Tidak semuanya. Jadi buat saya ini juga satu informasi dan potret yang lebih lengkap ya mengenai Usmar Ismail sebagai manusia gitu. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Oke. Berikutnya mungkin apa ya, saya ini diberi tugas sebenarnya agak double antara memoderatori dengan dengan memberi pembingkaian gitu ya. Jadi memang ada banyak hal selama proses menyiapkan kegiatan 100 tahun Usmar Ismail ini yang hal-hal baru yang saya temui, dan ada hal-hal yang sudah saya kenal, kayak misalnya bagaimana Bung Usmar ini adalah seorang seniman yang realis gitu ya, baik dari tulisannya, film-filmnya, dan tapi karena realis itu yang bikin saya penasaran sebetulnya apa aspek-aspek di dalam kehidupannya dia dan sejarah dirinya dia gitu ya, biografinya dia yang muncul dalam karyanya. Karena ketika saya pertama kali menonton karyanya, mungkin itu 14 tahun yang lalu, film Tiga Darah gitu, mungkin karena saya sendiri berasal dari keluarga Minang, ada hal-hal yang secara tidak sengaja mengingatkan saya gitu pada budaya Minang, walaupun film itu bukan tentang Minangkabau gitu ya. Nah, jadi untuk obrolan kita yang berikutnya, ini saya ingin mengundang seseorang yang sebetulnya sudah pernah berkarya berdasarkan film Tiga Darah itu. Yang menarik ketika kita menerjemahkan karya orang lain, itu kan kadang-kadang ya ada unsur-unsur di dalam karya itu atau sekitar karya itu yang akhirnya kita jadi tahu atau kita jadi utak-atik gitu. Nah, saya ingin mengundang sutradara dan penulis Nia Dinata nih untuk bercerita apa pengalaman dia dengan membuat karya berdasarkan film Tiga Darah. Silakan Tenia. Terima kasih sekali Lisa, terima kasih Mbak Hedi. Tadi saya langsung terbayang kayak kehangatan keluarganya Bung
Usma, langsung terbayang rumah pegangsaan, langsung terbayang villa di Cilember. Aduh, Semua alhamdulillah langsung, Teh Nia. bener-bener aku kayak mewek yang nggak ketahuan. Alhamdulillah. Tapi Aku juga. aku juga Hmm. sangat ini ya, apa namanya, foto-fotonya masih terarsip dengan bagus. Aduh, thank you so much. Aku mau bilang thank you dulu ke Mbak Heidi. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya juga sangat berterima kasih. Saya meweknya, nangisnya udah pada saat nulis, jadi sekarang udah lebih kuat. Oh iya, banyak. Aku membayangkan bahwa kayaknya almarhum Bung Usmar itu lahirnya sama dengan almarhum nenek aku yang lahir di Minangkabau. Nanti kan tahun ini umurnya 100 ya, tahun 1921 nenek. Apa namanya? Nenek aku dari Minangkabau tuh tapi tinggalnya di Jakarta. Menikah lah, anak-anaknya lahir di sana semua. Ada 9 anak. Yang ke-9 lahir di Jakarta, terus pindah ke Jakarta gitu kan. Nah, pada saat pindah di Jakarta, beliau itu sangat, karena aku cucu pertama ya, jadi itu masih kayak pendidikan Minang, nenekku juga sangat religius gitu ya. Kita semua dipanggilin guru ngaji karena aku cucu pertama kayak yang aku udah ada nih ustazah untuk ngajarin Sinia mengaji gitu. Pokoknya ngaji itu aku di rumah nenek aku gitu, karena kan cucu pertama ibu bapakku kerja, jadi kerjanya dititipin terus kan sama nenek kan. Nah, dia tuh rumahnya di depan SMA 9 dan 11 di Jalan Bulungan, sekarang udah jadi SMA 70. Dan semua adik-adik ibuku sekolah SMA-nya di situ. Jadi tempat nongkrong anak-anak SMA zaman itu. Jadi aku kecil tuh ngelihat om-om tanteku yang SMA semua nongkrong dikasih makan sama nenekku, kerjanya masak. Tapi dia selalu nyuruh aku tidur siang gitu. Aku sebel banget gitu. Kenapa aku harus tidur siang? Itu kayaknya pendidikan baratnya gitu ya. Harus tidur siang. Akhirnya karena aku sering nggak mau tidur siang, nenek aku tuh sangat suka nonton. Tapi nonton ke bioskop aku belum bisa diajak ya waktu itu. Tapi ada sinema akhir pekan di TVRI. Lisa coba Google, udah lahir belum Lisa? Sinema akhir pekan. Itu namanya setiap malam Minggu, Sabtu malam. Jadi dia selalu bilang gini, kalau kamu tidur siang nanti sama nenek kamu bisa bangun sampai malam. Jadi bisa nonton film setelah Dunia Dalam Berita. Aku inget banget. Tahu nggak sih zaman dulu ada TVRI, teng Dunia Dalam Berita kan. Dunia Dalam Berita, abis itu sinema akhir pekan kalau malam Minggu. Jadi di koran Sinar Harapan, zaman dulu tuh ada kan daftar acara TV itu apa gitu kan. Nah, nenekku kan Sinar Harapan datangnya sore, bukan pagi. Jadi dia kalau sore-sore udah, nenekku tuh masak apa semua buat anak-anak yang 9 itu dan cucunya 1 ini. Terus sore-sore dia ngajak aku lihat nih, sinema akhir pekan ada film 3 Darah. Itu asli, cuman 3 Darah sama Asrama Darah yang emang itu favoritnya nenek aku. Dan dia bilang ini sutradaranya orang Bukit Tinggi dari kampung nenek. Jadi gimana aku nggak inget gitu. Jadi akhirnya aku mau tidur siang. Pokoknya udahlah dilelap-lelapin supaya sore-sore bangun dan tahan melek sampai, namanya anak kecil ya, sampai selesai Dunia Dalam Berita jam 10 kan, 1 jam kalau nggak salah newsnya. Jadi itu dari pertama kali aku nonton 3 Darah sama nenek aku, karena kalau malam Minggu aku juga sering nginep di Bulungan di rumah nenek aku, karena kan ayah ibuku namanya orang kerja ya dua-duanya. Jadi kayaknya kalau malam Minggu mereka masih muda, jadi masih pengen pergi, masih pengen apa, jadi akunya tuh dititipin gitu, dititipin di nenek yang orang Minangkabau juga, dan sangat sangat aku tuh kebayang tuh orang Minang tuh kalau nenek-nenek tuh sangat hangat, sangat sangat semua dia urusin gitu, semua deh pokoknya, anaknya, cucunya semua dia urusin, tapi juga sangat bisa menikmati hidup. Itu tadi aku sangat terkesan sekali ya dengan kata-kata menikmati hidup, karena buat dia menikmati hidup itu baca koran sore-sore Sinar Harapan, dan dia tandain sinema akhir pekan, terus mungkin nonton sama cucunya. Soalnya anak-anaknya yang lain kan SMA, yang paling kecil kayak udah punya kehidupan sendiri-sendiri gitu. Jadi nonton sinema akhir pekan, karena kakek aku yang orang Solo kalau malam Minggu main ceki sama teman-temannya di
di teras rumah. Jadi kan pasti neneknya nggak bisa ikut main ceki ya. Itu kan kelihatan ya pembagian laki-laki dan perempuan zaman tahun 70-an itu. Waktu aku kecil. Jadi gitu. Jadi aku kerjain nemenin nenekku nonton. Tapi semua sih dari mulai Sutradara Teguh Karya, segala macam nenekku tuh sangat tahu gitu ya. Tapi mungkin favoritnya dia adalah Tiga Darah dan selalu diriran sama TVRI, Liz. Diriran diputer ulang kan. Pasti kan ada ini ya, nah Asrama Darah sama Tiga Darah. Jadi aku tuh kalau udah Tiga Darah sama Asrama Darah, aduh aku tidur siang deh, gitu loh. Aku tidur siang deh dibela-belain gitu. Jadi itu memori pertama aku kalau kita mau ngomongin karyanya Usmar Ismail dan Keminangkabawannya. Karena aku nggak tahu kenapa aku dipilih ya ngomongin ini hari ini, tapi mungkin karena aku menginterpretasi filmnya Bung Usmar. Tetapi sebenarnya di luar itu memang bukan kebetulan, karena memang aku punya kebiasaan, punya rutinitas dengan nenek menonton itu gitu di malam minggu di sinema akhir pekan acara TVRI. Jadi seperti itu. Dan ketika aku lihat bahwa gimana si nenek itu mencarikan jodohnya buat buat cucunya gitu ya. Itu nenek aku tuh di saat itu nih personal sekali juga ya. Tante aku yang paling kecil itu masih SMA gitu. Jadi ada cowok lah yang datang ke rumah nyariin tante aku gitu kan, yang paling kecil. Jadi nenekku tuh selalu khawatir gitu. Kalau nenek nggak mau jodoh-jodohin anak, ini udah bukan zamannya gitu. Karena dia percaya banget gitu. Bahkan dia sendiri bilang bahwa aku sama Inya, yang orang Padang kan panggilnya Inya kan, aku sama Inya itu juga jatuh cinta waktu SMA. Kita nggak dijodohin, Cie. Waktu HIS katanya, apa sih sekolah apalah itu di Bukit Tinggi. Terus nggak apa-apa gitu, tapi yang penting harus satu agama. Ceritanya waktu itu tante aku ditaksir sama yang agamanya beda mungkin ya, karena sekolah negeri kan. Jadi dia tuh curhatnya sama aku, nenek aku gitu. Jadi dia mungkin karena cucu perempuan juga gitu. Jadi dia tuh cerita bagaimana keinginan ibu terhadap anak perempuannya ya, tentu saja. Dan dia bilang, oh kalau ayah kamu tuh sebenarnya kita tuh dianggap orang seberang sama nenek kamu yang dari ayah, karena kan orang Sunda di Jawa kan kalau orang dianggap seberang. Aku aja baru tahu gitu, anak kecil, oh seberang, kenapa seberang? Oh karena seberang Pulau Jawa gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat aku mungkin jadi juga sangat suka dengan karyanya Bung Usmar, karena beliau peka terhadap sebenarnya keseharian keluarga gitu. Keseharian keluarga, bahwa keluarga Indonesia, aku nggak tahu apakah keluarga Indonesia yang lain seperti itu, tapi keluarga Minang mungkin campur keluarga Jawa, mungkin karena memang istrinya Betawi ya ada di Pulau Jawa, tapi keluarga Indonesia in general itu memang sangat sangat dekat satu sama lain, terus sangat mungkin kalau orang Barat ngelihatnya ikut campur, tapi sebenarnya kita senang karena kita merasa sebenarnya diperhatiin gitu kan. Dan kalau menurut aku, apalagi keluarga Minang ya, itu sangat terbuka karena segala sesuatu yang tidak disukai oleh nenek aku dia ngomong gitu ke anaknya, anak perempuannya atau anak lakinya gitu. Janganlah sama ini karena gini. Jadi mengingatkan aku juga sebenarnya sama sosok si nenek di film Tiga Darah gitu. Walaupun kadar ini ya kan di situ kan ada sedikit sentuhan humornya dari Bung Usmar, tetapi kadar keberanian untuk terbukanya mungkin yang aku rasa itulah kebiasaan atau tradisi Minang yang emang terbuka aja. Apa yang kita ada di meja makan, kita keluarga tuh semua kayak terbuka, kita omongin semuanya. Mungkin kayak gitu sih, Liz, dan aku ngelihatnya juga bahwa untuk zaman itu ya, setelah itu kan nenek aku udah meninggal waktu aku SMP, terus ya udah kebiasaan itu tidak ada lagi gitu ya. Aku remaja segala macam, udah bisa ke bioskop sendiri. Cuman aku melihat bahwa ketika aku menonton lagi Tiga Darah, kan menonton lagi karena pas lagi ini kan proses yang dari hasil fresh dari Italia waktu itu kan ya, Lisa mungkin ingat sekali. Itu aku menonton lagi, yang aku ingat adalah nenek
gimana aku nonton berdua dia berkali-kali karena di rerun sering ya di TVRI. Lalu dan mungkin dari kacamata aku yang udah dengan 2 anak, udah jadi ibu juga segala macam, melihatnya agak sedikit berbeda, tetapi tentu saja ada nostalgia. Dan akhirnya aku melihat bahwa ternyata seorang Usmar Ismail itu memiliki point of view yang sangat menghargai kesetaraan perempuan, bahwa di situ 3 kakak beradik tuh udah dibikin dengan karakter yang sendiri-sendiri, yang sangat unik gitu ya. Nggak ada dia mau menyamakan bahwa perempuan harus begini. Itu enggak gitu. And itu aku sangat-sangat, itu yang aku pertama kali mengena di aku ketika nonton lagi hasil dari Itali. Karena mungkin waktu kecil aku senengnya nari-nari lah sama nenek aku, karena hafal semua kan lagunya gitu ya. Jadi itu berbeda, pengalaman yang berbeda, walaupun secara emotional value masih tetap sama, tetapi penilaian aku langsung melihat bahwa di sini di tahun itu aja Bung Usmar sudah bisa menceritakan kehidupan keluarga dengan karakter-karakter perempuan yang berbeda. Neneknya juga berbeda, ketiga kakak beradik ini berbeda gitu. Jadi itulah yang membuat aku kayak langsung merasa bahwa dalam tahun 2016 waktu itu aku rasa aku harus menginterpretasikannya dengan perempuan zaman sekarang yang benar-benar berbeda-beda juga gitu, bahwa anak-anak perempuan di Indonesia nggak bisa dikategorikan menjadi sewarna seperti itu. Wah, terima kasih banyak Tania. Ini juga bonus nih buat aku dapat cerita soal neneknya Tania yang ternyata juga seumur banget ya sama Usmar Ismail. Makanya tadi aku, ini 100 tahun. Jadi pantesan kayak dia bangga banget gitu, bahwa dia seneng nonton emang, tapi kayak yang ini sutradaranya yang bikin nih dari Bukit Tinggi kata dia gitu. Itu juga kebetulan yang manis ya. Kebetulan yang manis itu. Dan cucunya membuat katakanlah sequel gitu dari Tiga Darah, itu lucu banget. Dari surga. Gitu. Mungkin dia atur-atur juga tuh di sana. Dasar si nenek tukang atur-atur. Ya, makasih banyak Tania. Memang kekuatannya Usmar Ismail yang aku rasakan ya, dan yang aku suka juga adalah dia memang membuat cerita-cerita bukan cuma film tapi juga teaternya itu bicara tentang Indonesia gitu ya, nasional lah gitu. Dan memang pada tahun 40-50-an itu tren secara sosial tuh kayak gitu walaupun seseorang itu dari Minang, dari Jawa, dari Sulawesi, tapi yang lebih penting untuk diekspresikan itu adalah Indonesianya gitu ya. Nah, tapi kan Indonesianya belum jadi kan ya waktu itu gitu, masih dikarang lah gitu, dikarangnya juga rame-rame gitu kan, sehingga kalau saya melihatnya ada elemen-elemen realisnya Usmar itu, walaupun dia dengan sadar kepingin ngambil dari mana-mana, dia menulis sandiwara yang latarnya Maluku gitu ya, Mutiara dari Nusa Laut. Terus dia bikin film baik sebagai produser maupun sutradara dengan konteks yang macam-macam, dan dia juga dengan sangat rapi gitu ya, mengemas cerita-cerita tentang kota gitu. Ada Jakarta, ada Jogja, ada Bandung gitu kan. Dan ini semua mewakili apa itu artinya menjadi orang Indonesia pada saat itu gitu. Nah, cuma karena ini realisme juga, jadi pelan-pelan kemudian saya baru ngerti gitu bahwa dia juga menghadapi keterbatasan kan pada saat dia mau berkarya. Dia harus, nggak mungkin dong dia berkarya sendirian, ya kan? Dia harus punya support system gitu. Karena itu saya mulai melihat orang-orang di sekitarnya dia gitu, co-produsernya dia, aktor-aktornya dia, penulis-penulisnya,
Dan memang saya menemukan bahwa, loh kok banyak orang Minangnya gitu. Jadi ternyata dia KKN juga gitu. Tapi saya pikir itu bagian dari ini ya, kerja kreatif itu kan memang harus dikerjakan bersama orang-orang yang mengerti kita gitu ya. Iya, betul. Ya, saya kira baik Tehnia maupun Arif dua-duanya setuju nih kalau kerja kreatif tuh mau nggak mau ya harus orang yang sama gitu ininya gelombangnya gitu kan. Dan karena itu saya melihat di sistem pendukungnya Usmar ini seperti yang tadi diceritakan Mbak Hedi gitu ya, dia mengambil energi kreatif dari ayahnya penulis, abangnya penulis, kakaknya juga, ya dan dia walaupun waktu itu mungkin belum ada istilahnya ya, yaitu intellectual property gitu, IP, dan dia menggunakan khasanah intellectual property yang diciptakan di dalam keluarga ini. Dan diolah lagi gitu menjadi bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa film gitu kan. Jadi saya mungkin untuk ngerekap sedikit apa yang saya catat gitu ya selama proses ini, tidak selalu gitu Minangkabau muncul di karya-karyanya Usmar dalam bentuk ekspresi yang tradisional gitu. Seperti yang tadi Tenia bilang gitu, kenapa karakternya nenek di Tiga Darah itu buat saya sangat memorable, karena kayak nenek saya juga orang Minang, pakai tikulua itu loh, tutup kepala. Jadi orang Minang itu kan dia nggak pakai kerudung. Kalau yang apalagi kayak yang orang kampung ya, yang pakai kerudung itu kan nona-nona yang udah sekolah gitu. Nah kalau yang orang kampung ya pakainya namanya tikulua gitu. Jadi selendangnya tuh bukan ke bawah tapi ke atas dilipetnya gitu. Nah, si nenek di dalam Tiga Darah itu betul-betul mengingatkan saya kepada nenek saya, walaupun attitude-nya beda ya. Nenek saya ininya latar belakang pendidikan dan lain-lainnya itu benar-benar petani lah. Dia tuh baru belajar baca umurnya 62 tahun. Belajar baca bahasa Latin ya. Sebelumnya dia cuma tahu huruf Arab gitu. Nah, tapi keras kepalanya si nenek ini benar-benar mengingatkan saya pada nenek saya, si orang Minang itu. Ya. Dan ada banyak hal juga gitu yang mengingatkan saya tentang struktur di sekelilingnya Usmar gitu ya. Kakaknya yang penulis, lalu keponakannya yang penulis dan disuruh riset tentang harimau campa apa segala macam, Randai gitu ya, muncul di karyanya dia. Dan saya ingat pertama kali saya nonton film Darah dan Doa misalnya, waktu karakter utamanya nih, tokoh utamanya Del Yusar ngomong, itu saya langsung, wah ini pasti orang Padang nih gitu, soalnya bahasa Indonesianya Padang banget. Dan kemudian gitu saya baru tahu, oh temennya Usmar Ismail itu Rosihan Anwar, co-produsernya Jamaluddin Malik, dia menulis bersama Asrul Sani, kok ya Minang semua juga gitu. Nah mungkin by the way, maaf mau ngomong, ini satu juga nih, salah satu bonus. Jadi teman main ceki kakek aku Jamaluddin Malik. Oh gitu. Jadi kalau malam minggu itu di teras itu kakekku main cekinya sama gengnya tuh Jamaluddin Malik gitu. Angku Jamaluddin, aku manggil Angku dong. Nah, udah nyiapin segala macam, ya udah dia baca itu sore-sore, oh iya nanti ada film ini, dia sama aku gitu. Itu aja bonus. Ibaratnya kalau kita bonus lagi nih Mbak Lisa, iya. mumpung lagi inget Om Jamal itu kan CS banget sama ayah kan. Jadi Om Jamal, terus ada satu Surya Sumanto, Om Manto, itu mereka bertiga tuh dulu kalau pergi kemana-mana naik mobilnya ayah, mobil Mazda kecil banget. Mobil Mazda apa sih dulu, Mazda kotak apa tuh sih namanya ya? Tehnia ya? Kotak sabun orang. Jangan-jangan pernah ke rumah neneknya Tehnia tuh bertiga. Di Jalan Bulungan. Ke Bulungan. Jangan-jangan. Iya loh. Bertiga. Kalau temannya Om Jamal berarti temannya ayah juga mungkin. Teman banget kakek aku. Teman main ceki. Iya. Tehnia lanjut.
Iya bisa jadi, jangan-jangan lagi abis shoot pas lagi syuting Tiga Darah nongkrongnya juga di situ tuh, karena ada dua lokasi yang sampai sekarang itu kita masih bisa lihat lokasinya di Blok M dan di deket Simpruk ya, Paku Buwono situ, di film Tiga Darah yang satu waktu Citra Dewi nyanyi-nyanyi soal pilih mantu. Ya, Blok M itu kan. Gedungnya itu masih ada di Blok M. Itu masih ada sampai sekarang. Kakek aku sama nenek aku pindah ke Jakartanya baru tahun 57. Jadi 58 jadi belum dong. Belum. Jadi belum bisa nongkrong di situ istirahat syuting. Iya, nah jadi selain soal-soal yang lebih tradisional gitu ya, maksudnya ikon-ikon yang kita kenali gitu, dia juga banyak tuh masukin ikon-ikon Minang perantau gitu ya. Jadi bukan cuma apa yang ada di Minang dan ranah Minang gitu, tapi juga bagaimana orang-orang Minang perantauan ini berhubungan gitu satu sama lain. Dan soal rantau ini kan juga sering dia angkat di filmnya dan jadi lawakan juga gitu, kayak yang di film aku kan cuma bisa nonton lagi-lagi Krisis, kalau Krisis yang pertamanya belum nemu gitu. Ini dia ngomongin gimana orang-orang yang ya sesama pengungsi masuk ke kota gitu, terpaksa tinggal dempet-dempetan, berantem sama tetangga gitu kan. Itu di satu sisi miris gitu ya, maksudnya melihat kondisi kota yang sebenarnya banyak hal yang bisa dikritik, tapi di sisi yang lain dia bisa ngelawak juga gitu melihat hal-hal ini. Nah, sekarang kita aku kepengen dengar sesuatu yang lebih ke arah tradisi, lebih ke arah ekspresi yang tradisional gitu ya, dan bagaimana pekerjaannya, karya-karyanya Usmar Ismail dan kelompok sistem pendukungnya ini mengekspresikan gitu apa yang merupakan budaya tradisionalnya Minang. Nah, kita sekarang akan dengar dari Arif Malimunur nih, generasi muda banget, udah pasti belum pernah nonton sinema akhir pekan, ya karena dia pasti belum lahir teh. Dunia dalam berita. Dunia dalam berita ada teh. Ada kan? Ada. 94 itu udah bisa baca itu 94 loh. Umur 4 tahun. Ya, jadi kita akan dengar dari generasi yang kelahiran 90-an nih, bagaimana dia melihat dan merasakan gitu ya ekspresi Minangkabau di dalam khususnya Harimau Campak kayaknya ya, Arif ya. Iya. Kamu juga seorang sutradara yang membuat film yang ada elemen silatnya kan? Iya. Silakan Arif. Ya, terima kasih Unilisa yang sudah hampir 6 bulan kebersamaan kita dalam perjalanan ini. Mungkin sebelum ke Harimau Campak, jadi pengen tergelitik soal Tiga Darah deh. Karena ngomongin si nenek tadi ya, karena hampir semua nenek berpikiran sama, dan Arif pikir itu memang warisan berpikirnya Usmar dari Minangkabau. Kenapa demikian? Di Minangkabau itu kan dengan sistem matrilineal, garis keturunan dari ibu, kemudian harta pusaka itu diwariskan dari perempuan ke perempuan ke perempuan ke perempuan, yang sebenarnya adalah untuk menjaga marwah perempuan. Itu salah satu, kan harta pusaka nggak boleh dijual. Ada beberapa hal yang mau dibolehkan agar harta pusaka dijual. Salah satunya adalah gadih gadang alun balaki. Maksudnya gadis, perempuan yang udah berumur tapi belum punya suami, dan kalau seandainya itu bukanlah faktor selera, perasaan, jikalau itu adalah faktor ekonomi, maka harta pusaka boleh digadaikan. Sebegitu pentingnya peran perempuan tua menjaga keberlangsungan generasinya untuk melanjutkan ya pernikahan, berkeluarga, dan berketurunan. Jadi memang ngototnya si nenek di Tiga Darah itu, ya Vivi Yang itu sebenarnya memang
hampir semuanya seperti itu. Dan bagaimana Teh Nia merasakan ngototnya nenek Teh Nia nyariin guru ngaji, yaitu memang tanggung jawab dia kepada Yang Maha Kuasa. Itu tuh soal si nenek-nenek di 3 daerah itu, maupun nenek-nenek di rumahnya Teh Nia. Dan mungkin nenek-nenek di semua rumah masyarakat Minang. Dan itu sih yang Minang banget dari Usmar di filmnya, yang bukan menghadirkan Minang secara tekstual. Nah, kemudian ketika dalam program 100 tahun ini kita tidak hanya menilik kekaryaannya, tapi juga menilik bagaimana pemikirannya. Di sini Arif mencoba melihat yang pada akhirnya Arif sadari ketika berbincang dengan Profesor Alwi Dahlan, penulis skenario Harimau Campak itu, ketika sekitar tahun 50 itu Pak Usmar pulang ke Bukit Tinggi, Pak Alwi itu masih SMA di SMA 2 atau disebut sebagai Quick School, sekolah pertama di Sumatera, Tan Malaka sekolah di situ, dan banyak tokoh-tokoh lain sekolah di situ. Terus diajak kan nonton ke sebuah bioskop di dekat Los Lambuang, itu tempat makan itu. Dan bioskop itu sekarang masih ada heritage-nya, tapi tidak beroperasi lagi. Kemudian tak lama kemudian Prof. Alwi tamat SMA, disuruh merantau ke Jakarta, dan singkat cerita tadi udah disinggung sama Bu Hedi, ditantang untuk menulis skenario. Kita balik lagi dengan warisan berpikir ke Minangkabauan yang dimiliki Usmar, bahwasanya laki-laki di Minangkabau itu punya tanggung jawabnya double. Bahkan tak jarang dianggap sebagai yang ditemui oleh Teh Nia orang lain, begitu kan tadi ya Teh. Tetapi sebenarnya sebagai lelaki Minang, tanggung jawab itu memang dibawa oleh seorang Usmar Ismail dan laki-laki lain, yaitu tanggung jawab untuk tidak hanya membesarkan anak sendiri, tetapi juga membesarkan anak dari khususnya anak dari keluarga perempuannya, entah itu anak dari adik perempuannya atau anak dari kakak perempuannya. Di Minangkabau itu disebut sebagai dengan istilah anak di pangku, kemenakan di bimbiang. Jadi nggak ada tuh istilah individualisme, tutup mata, anaknya adik perempuan saya itu tanggung jawab dari suaminya. Enggak seperti itu ternyata. Dan ketika Usmar menantang Profesor Alwi Dahlan untuk memikirkan hal yang istimewa dari Sumatera Barat itu, yang menurut penjelasan Prof. Alwi juga, saya curiga, ini beliau entah benar-benar tidak tahu, atau sudah menyiapkan jawaban ketika beliau menantang atau menanyakan sesuatu ke saya. Ya itu dia, kalau seorang mama atau paman di Minangkabau itu memang kadang-kadang mengajari kemenakannya itu dengan cara-cara yang tidak menyuapi gitu. Sama dengan memberi belanja, itu enggak, misalnya paman minta uang dong 5.000 rupiah, itu enggak dikasih langsung dari sakunya, tapi ditaruh misalnya di beranda jendela, silakan ambil di situ. Jadi enggak dikasih. Itu keren banget sih ketika saya dalam proses ini mendapatkan itu dari Prof. Alwi. Itu berarti seorang Usmar Ismail yang sudah established dengan Darah dan Doa di tahun 50, kemudian diakui kekaryaannya, kemudian sudah hidup dengan cara Jakarta, masih memikirkan untuk menjemput kembali khasanah-khasanah intellectual property tadi yang dibilang Mbak Lisa di keluarganya gitu. Dan menurut, kalau seandainya itu disebut KKN, justru memang disitulah ketidak KKN-nya gitu, karena membimbing, kemudian dididik, kemudian growing up together itu mungkinnya. Jadi itu dari pola berpikirnya Usmar, makanya ada Profesor Alwi Dahlan, ada Asrul Sahni, ada Jamaluddin Malik dan lain-lain. Kemudian dari aduh, kapan masuk ke Harimau Campaknya nih, keenakan nih, tadi dengar Bu Hedi gitu. Terus sedikit ya sebelum ke Harimau Campak, soal ketika Bu Hedi tadi bilangin Pak Usmar mengajak keluarganya untuk bisa menikmati hidup, kemudian Pak Usmar orang Minang dengan pemikiran yang terbuka gitu.
itu sebenarnya karena dari awal dulu, dan mungkin Tehnia juga lihat di Tiga Darah, sama sekali di Minangkabau itu kan prinsip hidup itu kan egaliter. Jadi nggak ada yang begitu, adapun di Datuk di Minangkabau atau kepala suku, itu cuma ditinggikan satu ranting, kan dikit banget tuh, dan didahulukan selangkah. Jadi makanya keterbukaan pemikiran di Minangkabau itu sangat-sangat benar-benar terbuka, termasuk ideologi politik dalam satu rumah yang sama, satunya ada Muhammadiyah, satunya ada PKI gitu. Dan itu apa ya? Dan itu sangat mewah sekali menurut saya, dan mudah-mudahan sampai hari ini masih tetap seperti itu. Itu mungkin yang mengantarkan Pak Usmar memilih istri bukan orang Minang, kemudian membesarkan anak-anak dengan cara yang pada prinsipnya juga mungkin Minang, tetapi telah dikemas dengan cara Usmarnya gitu. Nah, sekarang mungkin ke Harimau Campa. Ya, soal Harimau Campa, Harimau Campa ini adalah merupakan karya pertamanya Usmar Ismail yang menjemput kembali khasanah Keminangkabauannya. Dan memang penting karena karya ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang mama membimbing kemenakannya, yaitu Profesor Alwi Dahlan yang kita kenal sekarang, masih sehat, sebagai penulis skenarionya. Nah, ketika misalnya Pak Usmar dan Pak Alwi membahas silat saja, itu mungkin sudah banyak di film-film pada zaman itu juga, film tentang bela diri. Tetapi di sini yang menurut saya ada sebuah pemikiran baru, ada tawaran baru dari sebuah negara yang baru merdeka, yang mungkin kebangsaannya belum begitu jadi, tetapi karena dia mempunyai peran sebagai, ibaratnya dia punya ilmu yang bisa ditawarkan untuk bangsa ini, makanya ada silat dengan mengadopsi pola pembabakan randai atau teater tradisional di Minangkabau. Nah, pola pembabakan ini kalau di randai itu biasanya laki-laki berlingkar. Misalnya set pertamanya ini kayak gini tehnya. Set pertama itu kejadiannya di gunung. Terjadilah cerita di gunung, ada yang cerita, kemudian ada legarannya berkeliling, terus ada tariannya juga. Kemudian tiba-tiba setnya itu bisa pindah tiba-tiba ke laut tehnya, hanya dengan penghantaran seorang penyairnya itu gitu. Tak 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 nyanyi sama ya, kita sekarang udah di laut ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu diambil atau diadopsi dengan sangat baik oleh Pak Usmar dengan Pak Alwi yang juga waktu itu mungkin lebih banyak menonton itu karena baru tamat SMA. Ketika baru aja di awal film kan kita udah langsung dengar kan, kisah lama kami ulangi, gitu. Masa company nan berkuasa, Allah sansai, badan itu sebenarnya ketika saya riset itu lagunya itu sebenarnya sudah populer, tetapi liriknya digubah atau dibuat oleh Syaiful Bahri sesuai dengan kebutuhan film. Berarti di sini saya sebenarnya perlu belajar banyak pada Pak Usmar, bahwasanya beliau memang tidak serta-merta menukilkan semuanya dalam bahasa Minang, karena beliau sangat sadar bahwa ini harus dikonsumsi, harus dimengerti oleh banyak masyarakat di Indonesia yang pada saat itu mungkin orang di timur belum tahu itu ada Bukit Tinggi itu. Orang yang di Jakarta mungkin belum tahu ada daerah di daerah NTB atau apa gitu. Jadi ini semacam tawaran kayak apa ya? Perangkat soft diplomatik yang udah dipersiapkan Pak Usmar gitu. Dan itu menarik sekali. Ya bisa aja kan harusnya Pak Usmar bikin itu semuanya berbahasa Minang gitu, dan ketika beliau harus sekolah ke UCLA, beliau menahan proyek itu dulu, nggak usah disutradari oleh Jaya Kusuma, terus beliau pulang lalu beliau sutradari. Beliau nggak kayak gitu ternyata, karena ada prinsip egaliter itu tadi ternyata Tehnia.
Jadi apa ya, Unilisa mungkin yang udah belasan tahun meneliti Usmar mungkin apa ya, seakan mungkin berasa udah didatangin dalam mimpi kali ya Teh Unilisa ya. karena dia tidak menjadikan budaya Minang itu sebagai tempelan untuk menjadikan itu dicap sebagai film budaya gitu. Atau tidak menjadikan nilai-nilai agama itu sebagai jualan, ini film religi dari Minang, enggak seperti itu ternyata. Makanya saya justru malah banyak belajar nih setelah mengikuti proses ini yang tidak hanya dari sekedar menonton film Pak Usmar. Dan kemudian kalau menurut aku, sorry nanti aku ingin menanggapi sedikit ya. Tapi lu selesain aja dulu. Langsung ini natural. Soalnya sekarang kan banyak orang appropriation. Kalau menurut aku justru Bung Usmar itu sebaliknya. Iya, karena mungkin udah dengan usianya yang belia, istilahnya usia sekolah menengah itu kan dia tidak bersama orang tua lagi, dan kemudian lanjut ke Jogja, lanjut ke Jakarta, di tempat-tempat yang baru bagi dia bisa beradaptasi, dia bisa berkarya di zaman Jepang, kemudian bikin teater. Itu menunjukkan kalau kemampuan adaptasi seorang Minang bernama Usmar ini sangat canggih sekali gitu. Walaupun untuk berkarya mau nggak mau pasti ada kenyamanan-kenyamanan yang harus dipilih gitu. Tapi pada akhirnya ketika Harimau Campa disutradarai Pak Jaya Kusuma itu kan juga tidak serta-merta hanya karena kepentingan bisnis, tetapi di tahun 46 sampai 48 itu kan mereka di Jogja itu memang benar-benar saling bertukar pikiran, maksudnya udah jadi teman main yang nggak hanya sekedar teman bisnis gitu. Itu mungkin yang membedakan, yang perlu mungkin kami yang muda-muda memetik kalau proses berkarya itu nggak hanya sekedar proses ada kertas, terus ada tanda tangan kontrak, kemudian tengah jalan bisa amburadul. Ya itu penting sih, itu penting. Mungkin itu dulu Lisa sebagai gambaran awal dari Harimau Campa dan mungkin pola-pola pikir lain dari Usmar. Iya. Makasih banyak Arif. Ini juga kemewahan ya buat aku untuk bisa ngobrol lintas generasi gitu. Karena kita jarang kan dapat kesempatan, biasanya ya yang sama generasinya ngobrol, sesama generasinya yang tua sama yang tua, yang muda sama yang muda gitu. Kalaupun misalnya nyampur, yang muda suruh dengerin, yang tua ngomong melulu gitu, yang muda nggak boleh ikutan ngomong. Nah, buat aku ini kesempatan yang amat sangat menyenangkan karena kita bisa dengar perspektif dari berbagai generasi gitu ya. Apa masing-masing yang kita dapat gitu dari karya orang seperti Usmar Ismail. Memang dia bukan satu-satunya, tapi dia unik gitu pada masanya, dan betul bahwa dia seorang organisator yang sangat handal gitu, bukan cuma mengorganisir teman-temannya yang orang Minang, tapi juga kawan-kawannya yang lain gitu, sesama pejuang, dan kalau kita menyebutnya sekarang anggota komunitas film gitu ya kan, Jaya Kusuma, Sumarjono itu kan kayak anggota kine klubnya Usmar Ismail gitu, yang berlangsung di rumah di Jogja Jalan Sumbing itu gitu. Jadi saya udah kadang-kadang bukannya didatengin dari dalam mimpi, tapi kalau saya lagi riset atau apa, itu kadang-kadang jadi kayak film gitu loh di otak saya gitu. Nah terus saya ngebayangin isinya rumah di Jalan Sumbing nomor 5 itu, orang nonton film, ngobrolin film, ada workshop film gitu di situ. Itu kayak apa gitu waktu itu. Nah tapi ini sekarang kita udah bisa ngobrol satu sama lain. Silakan mikrofonnya dinyalain. Semuanya, saya pikir tadi tanggapannya Tehnia soal apropriasi budaya itu penting tuh kita dalami gitu ya, karena
kita nih Indonesia ini kan negara yang terdiri dari kebudayaan yang macam-macam gitu ya. Dan kalau kita nggak hati-hati, yang beragam ini bisa ketutup oleh pretensi nasionalisme kita, dan bisa juga sebaliknya, yang nasional, yang kolektif ini bisa hilang kalau kita hanya ngebelain apa yang lokal saja gitu. Nah, mungkin kita bisa ke Tehnia dulu untuk ngomongin soal apropriasi. Terima kasih banyak tadi Arif tuh ngomongin soal bagaimana kejelian seorang Usmar Ismail dalam membawa keminangannya ke kancah nasional gitu ya. Kan ini kan dia ya negaranya juga baru jadi, terus masih ini, tapi dia jeli. Dan kalau menurut aku itu memang karena beliau juga lahir dari latar belakang yang sangat apa ya, senang membaca buku. Biasanya orang yang senang membaca buku tuh biasanya tidak serta-merta akan menempelkan sesuatu gitu ya. Jadi maksudnya prinsip-prinsip ketuhanannya, prinsip-prinsip budaya tradisi Minangnya itu kayak nggak ditempel, tapi dia jadi lebih ngeblend. Dan itu mengingatkan aku dengan di dunia sekarang. Orang-orang di dunia, nggak cuma di Indonesia lah, sebenarnya banyak ya di dunia barat, banyak sekali yang adopting a culture tanpa mengerti arti dari kultur itu. Jadi tempelan. Pokoknya misalnya memakai selendang Afrika, padahal dia a white Caucasian man gitu ya, cuman sekedar mau nunjukin bahwa gue nggak rasis misalnya. Kan hal-hal kayak gitu kan sekarang apalagi lagi COVID begini tuh semua orang jadi akhirnya membahas. Atau siapalah misalnya penyanyi memakai rambut yang di braid atau di gimbal gitu kan, tanpa mengerti ada maksud-maksud spiritual di balik rambut-rambut seperti itu gitu. Tapi on top of that, makanya itu mengingatkan aku sekali dengan apropriasi, seorang yang udah sematang dan sebijaksana Usmar, walaupun dari muda, dia tidak akan melakukan itu gitu, karena itu udah ada di darah dagingnya dia gitu. Jadi apapun kata-kata, apapun skenario yang dia lahirkan, sebenarnya itu udah terbentuk, dan itu udah semua yang tentang budaya Minang itu udah akan masuk dengan ngeblend gitu. Jadi effortless loh kalau aku ngomong. Orang tuh nggak perlu kayak pakai effort gitu. Wah, gue mau bikin film harus ada ini Minangnya. Itu kayaknya sih insting aku mengatakan bahwa beliau tidak begitu gitu. Dia mengalir aja effortless gitu. Dan karena itu budayanya dia nggak perlu melakukan apropriasi, atau dia nggak perlu kayak melakukan suatu hal yang kayak ini nih gue gitu, kayak pengen nunjukin banget gitu. Ngerti nggak sih? Kan ada ketika itu udah embedded in him, itu udah mengalir gitu. Kalau menurut aku sih ya. Jadi justru anak-anak sekarang nih harus belajar gitu loh. Kita harus banyak belajar juga dari karya-karya beliau, bahwa itu sebenarnya kita apropriasi itu kita harus lebih berhati-hati gitu loh. Kalau mau apa-apa, apropriasi budaya, apropriasi agama, itu sekarang semua merasa ini milik bersama gitu ya, karena globalisasi atau karena kita punya nasionalisme yang tinggi gitu. Tapi kan sebenarnya ada arti-arti tertentu loh di balik semua itu gitu. Ya, makasih Tenia. Mungkin Mbak Hedi ingin mengomentari atau menambahkan sesuatu yang teringat ketika kita tadi mendengarkan presentasi dari Tenia atau Arif. Iya, mungkin saya terkesan begini ya, maksudnya saya memang tidak berkecimpung di dunia film. Kebetulan saya ada profesi lain yang saya geluti. Namun memang tadi yang Mbak Lisa bilang bahwa dalam bekerja, dalam berkreasi itu kita memang membutuhkan partner atau teman yang seirama dan satu frekuensi. Itu memang betul di bidang manapun juga saya rasa seperti itu, bukan hanya di kreatif saja. Nah, kalau saya ingat juga ayah saya itu Pak Usmar
komunitas yang tadi Mbak Lisa bilang itu memang mereka tuh kelihatan solid sekali gitu ya. Maksudnya saya nggak tahu apakah yang sekarang di generasinya Technia atau Arif itu seperti itu gitu. Jadi solid tuh dalam arti kata ya tadi yang misalnya di Perfini gitu kan. Di Perfini itu kan Pak Usmar, terus ada Om Jayakusuma, ada Om Sumarjono, ada Om Akstera, ada semua tuh mereka bekerja ya dengan tim itu gitu. Meskipun ada tambahan pun juga mungkin hanya sebagai insidentil gitu, tapi yang tim intinya tuh seperti itu. Dan kelihatan mereka solid sehingga bisa satu jalan dan mungkin juga visi misi dan pemikiran Pak Usmar juga sudah seperti tadi Tehnia bilang udah ngeblend gitu kan. Jadi saya rasa itu juga mesti dijadikan contoh juga ya terhadap generasi yang sekarang gitu. Meskipun sekarang juga memang mungkin dulu juga keterbatasan dari personil juga beda ya. Mungkin sekarang kan udah banyak sekali nih bibit-bibit muda yang berkecimpung di dunia film yang berlomba-lomba untuk itu gitu. Mungkin eranya juga beda. Tapi kekompakan dan kesolidan kemudian juga frekuensi yang sama untuk menghasilkan karya itu memang patut dicontoh sih. Dan Usmar Ismail itu kan Harimau Campa itu dibuat saat beliau usianya 31 tahun ya kalau nggak salah. Jadi relatif masih muda dan menghasilkan karya yang mendapatkan penghargaan di FFA itu juga suatu hal yang kita patut melihat gitu. Kok dulu bisa sih seperti itu dengan keterbatasan. Saya tuh kalau nonton film seperti Dara dan Doa, Pejuang, Harimau Campa itu gimana ya caranya? Kan nggak seperti sekarang gitu loh ya fasilitasnya, ya nggak Tenia? Mungkin Arif juga merasa sekarang kan semua akses apa juga gampang gitu kan, mau bikin sound, mau bikin apa, gampang gitu. Tapi dulu mungkin kan mesti nenteng kamera, terus naik gunung, turun gunung tuh gimana menginikan seluloid juga, memakai seluloid yang 16 ya. Nah itu jadi loh, kan harus di dalam dulu di lab. Wah, nah kita nggak tahu hasilnya kayak gimana. Dan kalau saya nggak salah ingat itu dulu kayaknya editing film atau apa sih yang harus di luar negeri itu, di Hong Kong apa di mana gitu kalau nggak salah. Jadi processing. Jadi nyucinya itu harus di luar negeri. Jadi banyak sekali keterbatasan, tapi yang kita mesti contoh itu adalah semangat dan kesetiaan dan tekad untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita dan harapannya itu mungkin yang mesti kita contoh ya. Jadi jangan cepat putus asa. Kita ini udah banyak sekali kemudahan yang kita dapat ya kan, gampang ngapa-ngapain. Zaman dulu itu jauh sekali, masih perjuangan yang harus dilakukan oleh para pendahulu kita itu, Usmar Ismail dan teman-temannya. Saya rasa itu sih Mbak Lisa. Iya. Ya, setuju banget Mbak Hedi. Arif Arif silakan Arif. Iya, mungkin sedikit tentang salah satu cara berpikir Usmar yang mungkin perlu diselami lagi adalah ketika Usmar itu ternyata orang yang tidak takut untuk berbaur dengan budaya lain, pemikiran lain, bahkan karena dia sangat sadar bahwasanya prinsip egaliter itu tadi. Jadi ketika itu berhubungan dengan urusan sifatnya duniawi, banyak mungkin Pak Usmar yang cukup mengalah itu tentang ketika filmnya tidak bisa ditayangkan karena kepentingan kekacauan politik di sebuah masa, itu mungkin dia tidak begitu heboh, walaupun pasti ada rasa-rasa tertindas oleh rezim dan segala macam. Tetapi ketika itu dituangkan ke dalam bentuk karya, itu jadi sebuah bentuk kritik yang kuat gitu. Ketika
saya ingat kalau kita ngelihat periodisasi munculnya karya, Harimau Campa itu kan munculnya setelah tahun 50. Dan kita tahu tahun 50 itu situasi politik kita juga tidak stabil gitu. Dan saya mencoba menerjemahkan ya, menginterpretasi, dan semoga itu salah gitu. Ketika awal syair itu dimulai dengan inilah kisah lama kami ulangi gitu. Masa company. Jadi saya berpikir apakah jangan-jangan Usmar sedang merecall ini kita udah merdeka, tapi kok masih ngerasa di zaman company gitu. Dan semoga itu salah, mohon maaf. Dan makanya Usmar pun merepresentasikan karakter-karakter di dalam film itu, misalnya Datuk Langi itu kan kalaupun Datuk Langi di dalam film itu adalah kepala negeri yang bekerja untuk Belanda, makanya sampai sekarang pun itu sangat relate ketika kita melihat banyak orang-orang yang diberi sedikit ilmu, sedikit kekuasaan, tetapi terbeli oleh tirani itu. Dan di zaman itu saya nggak tahu karena belum lahir ya, mungkin saya takut terlalu melompati zona waktu untuk membahas itu, tapi Usmar itu orang yang bersedia untuk tidak sependapat dan tidak sepakat gitu. Nah mungkin kalau sekarang ketika misalnya kita berbeda ideologi dalam berkarya, itu dianggap jadi musuh-musuhan, tetapi ketika itu nggak ada hubungannya dengan kepercayaan atau tauhid, ya itu satu orang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada istilah harus merecokin karya orang lain atau mengomentari. Gitu. Saya pernah baca satu kalimat Usmar di buku membaca atau mengupas film Indonesia. Apakah itu setelah beliau melakukan perjalanan spiritual atau bagaimana? Beliau mengungkapkan seperti ini, Teh Nia, Unilisa, Bu Hedi. Sesungguhnya dunia itu diciptakan untuk manusia. Keren banget. Dan manusia itu diciptakan untuk akhirat. Betul sekali itu. Itu kalau diartikan di layer pertama aja, oke, kita bisa mendapatkan sebuah energi positif. Tapi kalau kita mau mendalami beberapa layer, berarti yang Usmar itu menjadikan dunia ini jembatan dia untuk mengajar akhirat yang lebih panjang. Menurut pemahaman yang udah disampaikan Bu Hedi tadi, beliau lahir di kalangan surau, kemudian beliau bahkan sempat diidamkan oleh ibunya untuk sekolah ke Mesir. Mungkin beliau tidak memilih jalan itu, tetapi falsafah dan fondasi itulah yang menjadi pengiring di jalan. Dan itu ya kalau beliau ada sih saya mau saya mau berguru lah benar-benar itu soal itu. Mungkin itu ya soal keberanian untuk sepakat untuk tidak sepakat. Silakan. Saya pun nih sebagai anaknya kan saya usia 12 tahun beliau meninggal kan. Saya juga merasa, aduh kalau misalnya saya bisa hidup lebih lama lagi bersama almarhum itu, mungkin saya akan dapat kekayaan ilmu dan batin maupun pikiran yang kaya sekali gitu loh. Saya punya waktu buat berdiskusi, tukar pikiran, apa segala macam. Itu loh yang saya rasakan. Saya pernah cerita waktu itu di kesempatan yang lalu kan, saya bilang, saya suka ngiri dulu ngelihat sepupu saya, Naila Rosihan Anwar, anaknya Pak Rosihan, kan sepupu. Kalau dia lagi diskusi sama ayahnya tuh saya suka ngiri gitu. Aduh, ini kalau ada ayah saya ini bisa lebih lagi untuk seperti itu loh, Rip. Saya juga sebagai anaknya juga merasakan hal yang sama. Nah, terus tadi yang Arif bilang tulisan di buku mengupas film itu kalau saya nggak salah itu kan ada di dalam salah satu surat di Al-Quran itu, Rip. Kalau saya nggak salah itu. Itu sebenarnya hadis, Bu. Hadis ya? Perkataan Nabi. Perkataan Nabi ya, makanya itu kan mungkin dia almarhum juga mengambil dari situ kan. Itu satu contoh bahwa memang betul beliau itu memang seorang Muslim yang dari kecil memang sudah diajarkan gitu untuk ajaran-ajaran Islam seperti itu.
Ya, saya pikir penting ya buat kita untuk membayangkan gitu ya, karena kan kita semua nggak ada yang ngalamin langsung nih masa-masa beliau berkarya, kecuali Mbak Hedi barangkali di masa-masa apa ya, periode akhir dia berkarya gitu. Tapi saya membayangkan bahwa pada masanya Usmar Ismail mulai menulis puisi gitu ya, bikin sandiwara, bikin film. Ada hal-hal yang harus dia damaikan juga gitu di dalam dirinya. Jadi pendidikannya yang sekolah Belanda, kesadaran berbahasa Indonesia gitu yang dibawa oleh ayahnya, lalu kemudian dia pelajari juga ketika harus bergaul dengan orang-orang yang bukan orang Minang gitu ya pada saat dia pindah ke Jogja. Walaupun ya tentu mereka bisa bicara satu sama lain bahasa Belanda, tapi kan pada saat dia harus menulis untuk kalangan yang lebih luas atau membuat sandiwara untuk kalangan lebih luas, dia harus menggunakan satu bahasa yang lain gitu, yang bukan bahasa hanya dia sama teman-temannya aja yang ngerti gitu. Jadi saya pikir juga di situ ada pergulatan yang cukup berat, dan seperti kata Arif juga pasti nggak bersih dari konflik, artinya pasti ada debat, pasti ada kesulitan, pasti ada tantangan gitu ya, yang harus dia mainkan gitu, karena itu di satu sisi dia sangat mampu gitu menciptakan cerita-cerita yang indah, cantik gitu ya, menghibur, lucu. Tapi di sisi yang lain saya melihat dia tuh juga punya sisi-sisi yang sangat individual, tapi juga sedih gitu. Kayak kalau saya nonton misalnya Harimau Campak itu salah satu wujudnya gitu kan. Ini ada seorang laki-laki, seorang anak, bapaknya udah nggak ada, dan kayaknya dia tahu bahwa bapaknya ini meninggalnya karena pertikaian gitu, dan dia kepingin melakukan sesuatu tapi belum tahu juga mau sesuatu tuh apa gitu. Apakah saya harus membalas dendam atau apakah saya harus mencari keadilan? Kalau saya pikir kematian bapak saya ini nggak semestinya gitu. Lalu ini kisah-kisah pencarian gitu kan. Jadi saya pikir ada hal-hal atau tantangan-tantangan untuk Bung Usmar dan zamannya yang tidak bisa kita bayangkan gitu sekarang ya. Ketika dia harus menciptakan karya-karya untuk masyarakat yang tingkat pendidikannya tuh amat sangat berbeda gitu, yang bisa sekolah sampai tingkat sekolah menengah atas itu baru sedikit, yang punya akses ke bahan bacaan itu juga masih sedikit gitu ya. Jadi kalau saya melihat rentetan karya-karyanya gitu, dia berusaha untuk mencoba semua bentuk, mau puisi, mau sandiwara, mau film, dan khasanah ceritanya ada yang dia padukan gitu kan, antara dramaturgi yang barat dengan khasanah cerita entah Minang kah atau teman-temannya yang dia bahkan memproduseri film yang materinya dari cerita wayang gitu. Nggak akrab buat dia, tapi dia berusaha untuk melapangkan jalan untuk orang lain gitu ya. Dan ini barangkali bukan kualitas hanya yang orang Minang yang punya, tapi saya pikir ini kualitas rantau gitu, orang diaspora lah gitu ya, orang yang memang sadar bahwa dia harus hidup dengan mendamaikan banyak faktor budaya gitu di sekitarnya dia. Lalu yang terakhir, saya pikir yang juga menarik adalah bagaimana dia membayar hutang nih ke ibunya, ibu bapaknya, karena kan dia nggak jadi sekolah ke Kairo. Tapi saya pikir itu dia bayar dengan dia mencoba membuat film-film dakwah. Film-film dakwahnya Usmar Ismail itu sayangnya saya hanya bisa membaca tulisan-tulisannya dia tentang film dakwahnya itu, perjalanannya dia ke Mesir gitu ya. Saya belum pernah menonton Ya Mu'alim dan Tauhid itu kan dia co-producer. Tapi kalau saya baca artikel-artikel mengenai itu, film-filmnya adalah tentang pencarian gitu.
iya tentang agama, iya tentang dakwah, iya berdakwah gitu. Tapi ada satu kayaknya yang dipertahankan, bahwa beragama itu juga adalah mencari gitu ya, bukan sesuatu pokoknya semuanya udah diatur, kita ikutin aja, nggak gitu gitu. Jadi buat saya itu juga yang saya kenali dari generasi orang Minang angkatan itu ya, bahwa ada banyak hal yang mereka cari gitu, dari soal kebudayaan, soal agama, kesenian, terus juga soal hukum gitu. Bagaimana nih mendamaikan antara hukum yang matrilineal dengan hukum nasional yang lebih patriarkal gitu. Jadi apalagi ada soal rasial. Ya, orang yang waktu kecil atau zaman dia remaja gitu ya, dia tahu bahwa di sekolahnya dia itu cuma ada inlander gitu, guru-gurunya bule, tapi ada anak sekolahnya inlander. Nah, sementara di sekolah lain ada bule-bule, di sekolah yang lain ada orang Cina gitu. Jadi dia juga menjalani satu kehidupan di mana batas-batas rasial itu juga lebih tegas gitu, dan kadang-kadang menyakitkan. Maksudnya ada puisinya dia juga yang ngomongin soal ini kan, soal gimana orang dibedakan gitu berdasarkan warna kulitnya. Jadi ada banyak sensibilitas yang aku pikir dia alami dan nggak muncul secara verbal di karyanya, tapi sangat-sangat mempengaruhi sikap-sikapnya gitu. Ya mungkin juga dia nggak 100% ngerti semuanya, dia nggak 100% selesai gitu dengan semuanya, mengingat dia meninggal pada usia yang amat sangat muda ya, 50 tahun gitu. Bentar lagi saya juga udah 50 tahun gitu, saya nggak ngebayangin kalau hidup saya akan selesai di situ, tapi beliau iya gitu. Tapi ada banyak formula gitu yang buat saya seru banget gitu, yang dia hasilkan, kayak gimana dia memadukan antara khasanah cerita yang ditulis oleh kakaknya, keponakannya, Sultan Takdir Ali Syahbana gitu ya, dan membuatnya kembali ke dalam format film. Gimana dia bekerja sama dengan Syaiful Bahri gitu, minta dibikinin kan, oke nih kalau saya perlu lagu Randai tapi harus pop ya gitu, pokoknya harus zaman sekarang banget nih, coba deh kamu bikinin gitu. Itu kan itu kan butuh selera ya, maksudnya nggak bisa tuh minta begitu aja terus jadinya keren gitu, pasti ada guidance dong. Jadi saya pikir juga imajinasi soal gimana memadukan antara yang pop, yang kontemporer dengan yang tradisional, supaya bisa bicara kepada penonton yang zaman sekarangnya dia itu gitu ya, itu amat sangat menarik buat saya. Mungkin nggak semuanya berhasil gitu, tapi sebagai eksperimen itu sangat inspiratif gitu. Mungkin Arif atau Technia sendiri juga merasakan bagaimana susahnya memadukan antara apa yang tradisional dengan sinema, satu kesenian yang amat sangat pop dan amat sangat modern gitu. Arif udah ketawa aja tuh. Dan dia juga memakai juara silat lah. Iya, iya betul. Tapi ya kalau kita mau mengenal Bung Usmar dengan karya-karyanya dan juga semua yang udah mendahului kita, sebenarnya kita bisa banyak belajar ya. Jadi kita bisa punya semangat gitu, bahwa bagaimana mereka menghargai proses, bahwa mereka sangat menghargai teamwork, memilih orang yang sefrekuensi, bahwa bikin film itu memerlukan proses yang lama, nggak bisa hari ini bikin ya, besok pokoknya harus bulan depan harus syuting. Zaman udah berubah, dan terus terang kecenderungan orang-orang sekarang seperti itu gitu. Tapi tentu saja akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan yang berproses gitu. Ya, satu hal yang kita dengar ya, Rif, dari Pak Alwi gitu, bahwa Perfini itu punya tradisi riset sebelum menulis. Sebelum menulis. Emang harusnya begitu kan? Betul. Tapi sayangnya kan jarang dipraktikkan gitu ya. Maksudnya secara teoritis orang tahu, tapi secara praktik jarang dikerjain. Iya. Makanya saya ngelihat di
Harimau Campa itu dulu waktu belum ada di frekuensi ini, belum ada di dalam proses pencarian Usmar ini, Arif jadi tanda tanya tuh, kenapa ya Pak Usmar ini tidak menggunakan bahasa Minang? Makin kesini baru makin sadar gitu ya, bahasanya bahasa Indonesia, tetapi semua kalimat yang ada di dalam itu kan di Minang itu kan ada langgam, kato, nanampe. Langgam, kato, mendaki, melereng, mendatar, menurun. Jadi ternyata yang dititipkan Usmar kepada tokoh Saleh, yang guru silat yang benar itu semua pembawaannya terhadap muridnya, bagaimana muridnya tidak tiba-tiba setelah belajar silat menjadi seorang yang superhero yang nggak ada punya cacat, nggak punya kesalahan. Ya itu semuanya dititipin Usmar, yang bijak-bijak itu dengan menggunakan langgam atau melereng itu kepada Pak Saleh itu. Jadi makanya ketika mungkin itu tidak ditonton oleh orang berakar Minang atau Melayu, jadi kesempatan akhirnya untuk masuk ke gerbang itu gitu. Apa sih maksud tangan mencincang, bahu memikul gitu. Itu kan perihal tanggung jawab gitu. Yang mungkin pada di tahun 50 itu ya bagian dari bagian dari meluaskan keindonesiaan itu sendiri gitu, dari bahasa, dari sastra. Nah itu jawabannya. Dulu waktu nonton film itu awal-awal kuliah, aduh kok nggak pakai bahasa Minang ya? Ada itunya, jujur ada itunya. Tapi makin kesini makin tahu, oh ternyata bikin film itu ada goalnya gitu, ada tujuannya dan ada masanya juga. Ya benar kata Teni ya, makin belajar makin penting, makin tahu. Gitu. Jadi Usmar Ismail itu Indonesia mungkin ya. Jadi betul. Darahnya, pikirannya, mungkin nilai-nilainya tuh Minangnya masih kuat, tapi mungkin perjuangannya itu untuk Indonesia kayaknya sih begitu menurut saya. Iya benar Bu. Jadi saya baru menyimpulkan bahwasanya yang dibawa Usmar itu warisan berpikirnya gitu mungkin ya. Yeah. Mungkin dia mencontoh ibunya juga, udahnya yang dokter Abu Hanifah itu. Itu kan sampai dapat penghargaan dari Sri Paus Johannes itu lah dari Vatikan itu, karena abangnya Usmar Ismail itu menentang atau menyelamatkan sebuah gereja dari kekasaran Jepang pada saat penjajahan Jepang itu. Jadi soal hidup bersama-sama, soal hidup saling menghargai, toleransi itu dari zaman itu sebenarnya udah khatam tuh bagi orang Minang, dan mungkin itu udah dicatat Usmar sih. Dan itu mungkin perlu diingatkan lagi nih kepada kita bersama di hari ini. Termasuk saya sendiri mungkin ya. Kan orang Minang yang hebat-hebat juga itu kan ininya juga untuk Indonesia kan, Rif. Orang Minang yang hebat-hebat itu kan kancahnya kan udah nasional, iya, kan? Banyak sekali kan? Iya. Jadi memang itu mungkin darah Minang itu loh yang membuat Usmar Ismail tuh juga menjadi Indonesia gitu. Mencontoh dari pendahulu-pendahulunya, orang-orang hebat yang dari Minangkabau itu. Iya. Ya, wah, saya mohon doa juga. Malam yang luar biasa. Betul. Ini sebetulnya sayangnya waktu kita nggak banyak, tapi kalau boleh saya mau membuat simpul-simpul kecil lah gitu ya dari pembicaraan kita. Semoga dinikmati juga sama orang-orang yang nanti akan bukan hanya menonton diskusi kita, tetapi juga bisa membaca kembali tulisan-tulisan beliau dan menonton kembali film-film beliau gitu. Karena ya gimana lagi gitu ya, seorang seniman kalaupun dia kita sebut pahlawan, yang pahlawan itu bukan hanya orangnya tapi juga karyanya gitu. Dan mungkin ini juga keberuntungan buat kita semua gitu ya, bahwa ada banyak, walaupun tidak semua, sayangnya karya-karyanya Bung Usmar yang masih bisa kita pelajari sampai sekarang gitu. Film-filmnya, tulisan-tulisannya, puisi-puisinya gitu. Dan saya
pinginnya sih gini ya, memperingati 100 tahun kelahirannya beliau, itu kita juga mengunjungi kembali karya-karyanya, membicarakan atau memperdebatkan strategi-strateginya dia gitu ya, dan mendengarkan ya itu tadi, dia sebenarnya siapa gitu, ada nggak mungkin hal-hal baru yang bisa kita dengarkan dari dia, karena dengan begitu si pahlawan ini jadinya manusia gitu. Menurut saya ini dua unsur yang harus saling mendukung gitu ya. Dia pahlawan, tapi kita harus ngerti kenapa dia pahlawan gitu. Bukan cuma dengar-dengar dari orang lain. Dan menurut saya juga penting setiap generasi merasa memiliki gitu, memiliki warisannya dia, yang untungnya juga gitu, syukurnya keluarganya cukup terbuka gitu, Mbak Heidi dan saudara-saudara, cucu-cucu itu memfasilitasi kan kita mengakses kembali karya-karyanya, mempelajari gitu ya, ngobrol bareng kayak begini. Makanya buat saya pokoknya hari ini rezeki nomplok lah gitu. Dan bagaimana juga kita ngelihat itu ya, tren-tren yang terjadi di zamannya Bung Usmar gitu, bahwa hal-hal kesenian yang tradisional, pengalaman dan struktur keluarga yang tradisional itu bisa dia bawa keluar dari ranah Minang gitu, dia terapkan di Jakarta, dia bikin film sama teman-temannya yang orang Jawa, orang Indo, segala macam gitu, untuk menawarkan kekayaan apa-apa yang dia alami sebagai orang Minang ke tingkat yang lebih luas gitu, sebagai bahan komunikasinya dia lah gitu ya. Aku amat sangat berterima kasih bahwa teman-teman dari Makassar menjadi tuan rumah kita untuk ngomongin yang Minang-Minang nih, orang Minang Mauta kayak tapi difasilitasi oleh teman-teman dari Makassar gitu. Jadi terima kasih banyak loh untuk teman-teman dari Rumata Art Space memfasilitasi diskusi kita hari ini. Semoga jadi pelajaran menarik untuk generasi selanjutnya gitu, baik yang bikin film maupun yang enggak. Dan terima kasih buat ketiga panelis hari ini, Mbak Heidi, Teh Nia, dan Arif. Saya juga dengan dialog kita hari ini saya punya pemahaman yang baru gitu mengenai apa-apa yang saya baca selama ini tentang Usmar Ismail. Semoga kita akan lebih sering berjumpa lagi gitu, mungkin nggak temu muka tapi lewat membaca karya-karyanya gitu, atau sama-sama membagi gitu ya apa yang kita tahu tentang beliau. Terima kasih banyak, semoga tetap sehat, dan buat teman-teman di manapun berada, kalau ingin ikut serta mempelajari kembali, merawat gitu ya ingatan tentang Usmar Ismail, mari, kita sangat-sangat terbuka. Gampang caranya, di media sosial tinggal cari tagar 100, angka 100 ya, 100 tahun Usmar Ismail. Disitulah kami berada gitu. Kami ini ada di mana-mana, ada di Bukit Tinggi, ada di Jakarta, ada di Makassar. Saya sendiri dari Berlin hari ini. Jadi tidak terbatas pada tempat, tidak terbatas pada waktu, dan teman-teman lihat sendiri bahwa keluarga Usmar Ismail amat sangat terbuka kalau kita mau belajar tentang beliau gitu. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam buat teman-teman di Jakarta dan di Makassar dan di Bukit Tinggi. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih semua. Sukses ya untuk acara 100 tahunnya Semoga nanti. lancar pamerannya ya Arif, bagi-bagi virtualnya.